Pagi, di ruang dapur kecil, Rania menyiapkan sarapan. Aroma roti panggang dan kopi memenuhi ruangan. Dari kamar terdengar suara ponsel bergetar. Nada getarnya panjang, bukan seperti alarm biasa. Rania menoleh, menunggu suaminya, Dimas, keluar dari kamar. Tapi tak ada suara langkah kaki. Ia menuju kamar dengan hati-hati. Di atas meja rias, ponsel Dimas menyala, ada nama yang tak dikenalnya, Nia. Rania diam. Wajahnya datar, tapi matanya bergerak cepat membaca pesan terakhir malam ini, jadi kan? Ia menelan ludah, menaruh kembali ponsel itu, dan keluar dengan langkah tenang. Dimas keluar dari kamar mandi, masih menguap. Sarapan udah siap, katanya biasa saja. Rania mengangguk. Udah, kopinya juga. Dimas mencium keningnya, sekilas sentuhan dingin, seperti kebiasaan, bukan kasih. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Rania memperhatikan wajah suaminya, masih lelaki yang dulu ia pilih, tapi auranya berbeda. Dimas lebih sering melihat ke ponsel daripada menatap istrinya. Kerjaan makin sibuk ya? Rania mencoba membuka percakapan. Ya, banyak klien baru, jawab Dimas singkat, tanpa menatapnya. Rania tersenyum tipis. Semangat ya? Dalam hati, ia ingin bertanya, klien yang kamu temui itu bernama Nia, tapi suaranya tertahan. Setelah Dimas berangkat, Rania duduk di ruang tamu lama sekali, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Ia teringat masa awal pernikahan. Dimas dulu suka menatapnya lama sebelum berangkat kerja. Sekarang tatapan itu lenyap. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri lama foto mereka berdua, tersenyum di pantai. Dulu, aku nggak tahu sejak kapan kamu berhenti mencintaiku, bisiknya pelan sambil memandangi layar. Hari berganti. Di depan cermin, Rania berdiri lama, menatap wajahnya sendiri, mata sembab, senyum kaku. Ia mencoba berdandan seperti dulu, memakai lipstik merah lembut yang dulu disukai Dimas. Mungkin aku yang berubah, gumamnya pelan, seolah menenangkan diri. Saat Dimas pulang malam itu, Rania menunggunya di ruang makan. Dengan meja sudah ditata rapi, tapi jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ponselnya berdering sayang, lembur. Kamu tidur aja dulu. Ia menatap layar ponsel lama sekali sebelum membalas, hati-hati ya, aku tunggu. Namun Dimas tak membalas lagi. Rania akhirnya tertidur di kursi ruang tamu, masih dengan makeup dan dress yang ia pakai sejak sore. Subuhnya, suara pintu membuka. Dimas pulang. Wangi parfum wanita menempel samar di bajunya. Bukan parfum yang Rania kenal. Rania berpura-pura masih tidur, tapi matanya terbuka sedikit. Cukup untuk melihat Dimas menaruh ponselnya di meja dengan hati-hati, seolah takut ketahuan. Ia menatap punggung suaminya dari kejauhan. Rasa sayangnya masih ada, tapi sekarang bercampur getir dan curiga. Pagi harinya, Dimas berangkat sebelum Rania sempat berbicara. Rania duduk di meja makan sendirian. Nasi goreng buatannya masih utuh. Ibunya menelepon, menanyakan kabar. Kalian kapan punya anak, Ran? Rania terdiam. Belum dikasih, Bu, jawabnya datar. Ibunya menasihati lembut. Sabar ya. Rumah tangga tuh gak selalu mulus. Yang penting kamu sabar sama suami. Setelah telepon ditutup, Rania menunduk. Sabar. Kata itu sudah seperti mantra yang ia ulang setiap hari. Tapi malamnya, saat Dimas tak pulang lagi hingga larut, sabarnya mulai terasa seperti beban yang menjerat lehernya sendiri. Pagi itu, Rania mencuci pakaian Dimas seperti biasa. Di saku celana kerja suaminya, ia menemukan selembar nota restoran hotel. Di bawah logo hotel itu tertulis dinner for two, 21:30. Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap kertas itu lama sekali, lalu melipatnya perlahan dan menyimpannya di laci meja riasnya sendiri. Saat malam tiba, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Tumben gak lembur? Tanya Rania lembut. Capek. Pengen istirahat aja, jawabnya singkat, sambil menyalakan TV. Rania duduk di sebelahnya, memperhatikan. Tadi aku nemu nota hotel di saku celanamu. Dimas spontan menoleh. Oh, itu? Klien makan di sana. Aku cuma nemenin.
Rania menatapnya, mencari tanda kebohongan. Klien perempuan? Dimas tertawa kecil. Kamu mulai aneh, Ran. Masa iya aku bohong? Nada bicaranya datar, tapi matanya sedikit menghindar. Aku cuma tanya, kata Rania pelan, berusaha menahan air mata yang mulai terasa di sudut mata. Dimas bangkit dari sofa, mengambil rokok. Udah, jangan mikir yang enggak-enggak. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia memandangi langit kamar yang terasa semakin asing. Di luar kamar, suara notifikasi ponsel Dimas beberapa kali berbunyi. Rania bangun pelan, berjalan ke ruang tamu. Ponsel itu tergeletak di meja, layarnya menyala. Pesan dari Nia, aku udah di depan apartemen. Kamu keluar, ya. Napas Rania tercekat. Ia berlari kecil ke kamar, pura-pura tidur sebelum Dimas sempat tahu. 5 menit kemudian, suara pintu depan terbuka pelan. Langkah kaki Dimas menjauh. Rania menatap pintu kamar gelap-gelap. Tubuhnya gemetar tapi air matanya kering. Seolah hatinya sudah lelah menangis. Sejak malam itu, Rania berhenti menunggu Dimas pulang. Ia hanya menyalakan lampu teras dan membiarkannya menyala sampai pagi. Setiap subuh, ia menemukan Dimas sudah tidur di sofa ruang tamu. Masih dengan baju kerja. Tidak ada percakapan, tidak ada pelukan. Hanya dua orang yang tinggal di satu rumah tanpa suara. Rania kini sering berbicara dengan dirinya sendiri, sambil mencuci piring. Kalau aku pergi, apa dia akan sadar? Ia bahkan lupa kapan terakhir kali mereka makan bersama di meja yang sama. Di toko tempatnya bekerja paruh waktu, Rania mulai lebih banyak diam. Rekan kerjanya sempat bertanya, "Kamu kenapa, Ran?" Ia tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, cuma capek." Dalam diam, ia merasa bersalah karena masih mencintai seseorang yang jelas-jelas sudah berubah. Sore itu, saat membereskan pakaian, ia menemukan kemeja Dimas dengan lipstik samar di kerahnya. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia mencuci kemeja itu dengan hati-hati seolah mencuci aib yang tak boleh orang lain lihat. Saat malam turun, Dimas mengirim pesan aku lembur lagi. "Jangan tunggu." Rania menatap layar ponselnya. Kali ini ia tak membalas. Ia menulis di buku hariannya, "Aku lelah menunggu sesuatu yang sudah tidak ingin kembali." Di luar rumah hujan turun deras. Suara air di atap terasa seperti percakapan yang tidak pernah selesai. Ia duduk di depan jendela, menatap jalanan kosong. Dalam refleksi kaca, ia melihat dirinya sendiri, wajah seorang wanita yang berusaha kuat tapi hancur perlahan. Keesokan harinya, Dimas bersikap seperti biasa. "Sarapan mana?" katanya datar. Rania menyajikan roti bakar tanpa bicara. Tidak ada senyum, tidak ada teguran. Dimas hanya berkata, "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini aneh?" Rania menatapnya sebentar. "Aku cuma belajar diam, Mas." Dimas terdiam, lalu pergi tanpa menjawab. Saat pintu tertutup, Rania menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia sadar diamnya bukan lagi bentuk kesabaran, tapi tanda ia mulai kehilangan harapan. Di tempat kerjanya, Rania mulai dekat dengan rekan baru, seorang perempuan parubaya bernama Sinta, yang dikenal ramah dan suka mendengar. "Kamu kelihatan murung terus, Ran. Rumah tangga gak apa-apa kan?" tanya Sinta pelan. Rania tersenyum kaku. "Semua rumah tangga pasti ada masalah, Bu." "Iya, tapi kalau kamu terus kelihatan kosong gitu, berarti bukan masalah kecil," balas Sinta lembut. Ucapan itu menempel di pikiran Rania sampai malam. Di rumah, Dimas duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. Suara tawa kecil terdengar, bukan tawa untuk Rania. Rania memperhatikannya dari dapur. Tidak marah, hanya seperti menatap sesuatu yang tak bisa lagi ia miliki. "Mas, kamu masih bahagia sama aku?" tanyanya tiba-tiba dari kejauhan. Dimas terdiam sejenak. "Kenapa nanya gitu? Cuma pengen tahu." "Ya, biasa aja. Kita udah nikah lama, gak semua harus kayak dulu kan?" Jawaban itu membuat dada Rania terasa sesak. "Biasa aja," gumamnya lirih. Malam itu ia menulis lagi di buku hariannya. Mungkin cinta bukan hilang,
tapi berubah bentuk dari hangat jadi dingin, dari pelukan jadi jarak. Keesokan harinya, Sinta mengajaknya makan siang. Di tengah obrolan ringan, Sinta berkata, "Kadang, bertahan juga bisa jadi bentuk menyakiti diri sendiri, Ran." Kata-kata itu membuat Rania diam lama. Malamnya, Dimas pulang membawa tas baru. Katanya hadiah dari kantor. Rania hanya mengangguk. Tapi saat Dimas mandi, ia membuka tas itu menemukan secarik catatan kecil bertuliskan, "Thanks for last night." Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Ia memegang catatan itu sambil menatap cermin. Berapa kali lagi aku harus pura-pura nggak tahu. Dimas keluar dari kamar mandi. Rambut masih basah. "Kamu ngelihat tas baruku?" Rania menatapnya dalam-dalam lalu tersenyum. Senyum yang tenang tapi dingin. "Iya mas, bagus ya. Kayaknya orang yang kasih juga punya selera bagus." Setelah malam itu, Rania mulai memperhatikan Dimas dengan cara berbeda, bukan lagi sebagai suami yang dicintai, tapi seperti orang asing yang kebetulan tinggal bersamanya. Ia mulai hafal pola kebohongan Dimas, nada suaranya yang berubah saat menelepon, jam pulang yang selalu meleset. Setiap kali mendengar ponsel Dimas berbunyi, jantungnya memang masih berdebar. Tapi bukan karena cemburu, melainkan karena jijik pada rasa takutnya sendiri. Pagi itu, ia membuka laptopnya dan mencari lowongan kerja baru. Bukan karena ingin lari, tapi ia ingin tahu apakah masih ada dunia di luar rumah yang bisa ia masuki. Di toko, Sinta tersenyum melihatnya tampak lebih hidup. "Lihat deh, kamu udah mulai bisa senyum beneran." "Mungkin karena aku mulai berhenti berharap," jawab Rania pelan, tapi tulus. Suatu sore, ia melihat Dimas berangkat kerja dengan kemeja baru. "Rapi banget mas," katanya datar. Dimas menoleh, sedikit gugup. Ada meeting penting. Setelah pintu tertutup, Rania duduk lama di kursi makan. Meeting atau janji yang lain lagi, pikirnya. Ia menulis di buku hariannya. Memaafkan tanpa mendengar penyesalan adalah bentuk kebodohan yang paling lembut. Sore itu, ia pergi sendiri ke taman kota pertama kalinya. Ia berjalan keluar tanpa tujuan, hanya untuk merasa hidup. Angin sore menerpa wajahnya, dan ia sadar sudah lama sekali tidak merasakan udara tanpa tekanan. Di bangku taman, seorang pria tua memberi makan burung. "Sendirian bu?" tanya pria itu. Rania tersenyum sopan. "Iya, cuma pengen lihat langit. Langit itu nggak pernah berubah, cuma kita yang kadang berhenti mendongak," kata pria itu sambil tersenyum. Kata-kata sederhana itu menancap dalam di hati Rania. Ia pulang dengan langkah yang lebih ringan. Di rumah, Dimas belum pulang. Ponselnya berdering di meja, tanpa kunci. Rania menatapnya lama lalu memutuskan untuk tidak membuka apapun. "Aku nggak butuh bukti untuk tahu kenyataannya," katanya pada dirinya sendiri. Malam itu ia tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia mulai berdamai dengan kebenaran. Seminggu kemudian, Rania menerima panggilan wawancara kerja dari sebuah butik kecil di pusat kota. Ia tidak memberitahu Dimas, hanya berpamitan singkat, "Aku ada urusan sebentar." Di halte bus, ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Pucat, tapi matanya tidak kosong lagi. Wawancaranya berjalan lancar. Pemilik butik, seorang wanita muda bernama Karin, menyukainya karena kesabarannya. "Kamu kelihatan tenang banget. Biasanya orang gugup di depan saya," kata Karin. Rania tersenyum. "Mungkin karena saya udah sering gagal di tempat yang lebih penting." Karin tertawa kecil tanpa tahu maknanya. "Kamu saya terima kerja mulai minggu depan ya?" Rania mengangguk. Dan di dalam hatinya, terasa ada ruang kecil yang terbuka seperti sinar pertama setelah hujan panjang. Malamnya, Dimas pulang tanpa sadar apapun. "Tadi kamu kemana?" "Keluar sebentar," jawab Rania singkat sambil menyiapkan makan malam. "Kamu nggak bilang-bilang, aku jadi mikir kamu kenapa." Rania menatapnya sebentar, lalu berkata tenang, "Aku nggak wajib lapor setiap langkahku kan?" Dimas terdiam. Wajahnya terlihat kaget, seperti baru menyadari sesuatu yang berubah.
Sejak malam itu, suasana rumah mulai canggung. Dimas jadi lebih banyak diam bukan karena sibuk, tapi karena Rania tak lagi bergantung padanya. Hari pertama di butik, Rania merasa canggung tapi bahagia. Ia belajar menata baju, melayani pelanggan, dan tertawa dengan rekan baru. Di sela istirahat, Karin berkata, "Aku suka energi kamu. Ada ketenangan yang jarang dimiliki orang." "Ketenangan itu hasil dari kebisingan yang terlalu lama," jawab Rania, menatap keluar jendela. Saat sore, ia berjalan pulang sendirian melewati jalan yang ramai. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan istri siapa-siapa tapi dirinya sendiri. Di rumah, Dimas melihat Rania pulang dengan wajah lelah tapi tenang. "Kamu kerja sekarang?" tanyanya datar. "Iya mas, aku butuh kesibukan." Rania tersenyum, biar gak terus mikirin hal-hal yang gak penting. Semenjak Rania bekerja, rumah terasa berbeda. Tak lagi sunyi, tapi juga tak lagi hangat. Dimas mulai memperhatikan perubahan kecil. Meja makan kini tak selalu berisi masakan. Kadang hanya roti dan teh. "Sekarang kamu sibuk banget ya?" tanyanya suatu pagi. "Iya, kan mas juga sibuk," jawab Rania, tanpa nada sindiran, tapi cukup membuatnya terpaku. Dimas menatap istrinya lama. Ada sesuatu dalam ketenangan Rania yang membuatnya gugup. Malam itu, Dimas pulang lebih awal dari biasanya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Rania sedang menyetrika baju. Tidak terkejut melihatnya pulang cepat. "Aku beli makanan luar. Makan bareng yuk," kata Dimas, mencoba mencairkan suasana. "Aku udah makan di butik tadi." "Tapi makasih mas," jawab Rania dengan senyum ringan. Dimas menarik napas panjang. "Kamu berubah banget Ran. Mungkin karena aku udah berhenti berusaha nyenengin orang yang gak pernah puas," balasnya lembut tanpa amarah. Kalimat itu seperti pukulan halus yang menembus dada Dimas. Ia diam. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai pulang tepat waktu. Bahkan mencoba bercanda seperti dulu. Tapi Rania hanya menanggapinya datar. Ia tidak lagi haus perhatian, dan justru itu membuat Dimas resah. Di kantor, Dimas beberapa kali menatap layar ponselnya. Pesan dari Nia muncul, tapi ia tak membalas. Malamnya, ia mencoba menyentuh tangan Rania di meja makan. "Aku kangen kamu," katanya pelan. Rania menatapnya lama, dengan mata jernih yang tak lagi punya ilusi. "Kangen yang mana mas? Akunya, atau perasaan bersalahmu?" Dimas terdiam, menunduk. "Aku udah gak nyalahin kamu," lanjut Rania. "Tapi aku juga gak mau hidup di dunia yang kamu bohongi terus." Malam itu, mereka makan dalam diam. Bukan karena marah, tapi karena keduanya sadar cinta. Mereka sudah berubah bentuk jadi dua orang asing yang masih berbagi atap. Beberapa hari terakhir, Dimas mulai lebih sering di rumah. Ia bangun lebih pagi, bahkan kadang menyiapkan kopi lebih dulu. Rania melihatnya, tapi tidak berkomentar. Ia hanya berkata pelan, "Terima kasih mas." Dimas tersenyum kikuk. "Aku pengen mulai lagi dari awal Ran." Rania menatap wajahnya lama, seolah sedang mencari sisa-sisa cinta yang dulu ia kenal. "Mulai dari awal, tapi yang mana? Awal yang sebelum kamu bohong, atau sebelum aku tahu kamu bohong?" Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam. Hari-hari berikutnya, Dimas berusaha memperbaiki diri, menjemput Rania sepulang kerja, membantu di dapur, mencoba bercanda. Tapi di mata Rania, semua itu terasa seperti orang asing yang sedang berusaha meniru kenangan. Di butik, Karin memperhatikan perubahan di wajah Rania. "Kamu kelihatan capek, tapi tenang," katanya. "Mungkin karena aku udah berhenti berharap dia berubah demi aku," jawab Rania. "Terus kamu mau gimana?" Rania menatap keluar jendela. "Aku nggak tahu, tapi aku nggak mau kehilangan diriku lagi, cuma karena takut sendirian." Malamnya, Dimas membawa 2 tiket liburan ke Yogyakarta. "Biar kita bisa mulai lagi, Ran." Rania menatap tiket itu. "Masih ingat nggak? Terakhir kali kamu ngajak aku liburan, kamu malah sibuk telepon orang lain." Dimas menunduk. "Aku nyesel. Aku tahu. Tapi penyesalan gak selalu bisa nyembuhin yang udah rusak," kata Rania. Suaranya lembut tapi dingin. Dimas menggenggam tangannya. "Aku cuma pengen kita balik kayak dulu." Rania menarik tangannya perlahan. "Mas, aku udah bukan yang dulu."
Dan kamu juga. Mereka duduk dalam diam. Jam di dinding berdetak pelan, seakan menandai jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Malam itu Rania tidur lebih dulu. Dimas menatapnya lama, sadar bahwa kali ini bukan dia yang sedang meninggalkan, tapi dia yang sedang ditinggal perlahan, tanpa suara. Di dalam tidur yang tenang, Rania bermimpi berjalan sendirian di jalan panjang. Tak ada Dimas di belakangnya, tapi juga tak ada rasa takut lagi. Pagi itu, Rania duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Matahari terasa lebih lembut dari biasanya. Dimas keluar, duduk di sampingnya, mencoba membuka percakapan. Aku ingat dulu kamu suka begini pagi-pagi. Rania tersenyum samar. Iya, dulu kita masih bisa duduk bareng tanpa pura-pura. Dimas menelan ludah. Aku tahu aku salah. Aku juga tahu, jawab Rania pelan. Tapi tahu aja nggak cukup buat nyembuhin. Dimas terdiam. Ia menatap wajah istrinya yang tampak damai, tapi jauh seperti rumah yang sudah tidak mau ia masuki. Siang itu, di butik, Rania menerima ucapan selamat dari Karin. Karena hasil penjualannya bagus. Kamu cocok di sini. Ada ketulusan yang terasa, kata Karin sambil menepuk bahunya. Rania tersenyum tulus. Ia baru sadar. Sudah lama sekali tidak mendengar pujian yang membuatnya merasa hidup, bukan dibutuhkan. Sore hari, ia berjalan pulang perlahan. Di sepanjang jalan, ia berpikir, mungkin aku tidak perlu menyalahkan siapapun untuk bahagia. Sampai di rumah, Dimas sedang duduk di ruang tamu. Di meja, ada 2 cangkir kopi. Aku bikin buat kamu, katanya. Rania duduk, menatap kopi itu, tapi tidak langsung meminumnya. Kamu tahu nggak, Mas? Kopi yang enak itu bukan karena gula atau susunya pas, tapi karena diminum di saat hati kita tenang. Berarti sekarang belum enak ya? Tanya Dimas, mencoba tersenyum. Belum, jawab Rania jujur. Tapi aku harap suatu hari bisa lagi entah sama kamu, entah sendirian. Dimas terdiam lama. Kamu bener-bener pengen pergi, Ran? Rania menatapnya. Aku nggak pengen pergi, Mas, tapi aku juga nggak bisa terus tinggal di tempat yang nggak jujur. Dimas menunduk. Aku bisa berubah, Ran. Aku tahu kamu bisa, tapi mungkin bukan untuk aku lagi. Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Suara hujan di luar terdengar lembut, seperti irama perpisahan yang sopan. Rania menatap hujan itu. Dalam diam, ia sadar, kadang kehilangan bukan akhir dari cinta, tapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari luka yang tak sembuh-sembuh. Pagi itu, Rania membuka lemari dan menatap deretan bajunya. Lama ia diam, lalu mulai melipat satu persatu. Bukan seperti orang yang ingin kabur, tapi seperti seseorang yang sedang membereskan bab lama hidupnya. Dimas keluar dari kamar mandi, melihat koper di lantai. Kamu mau kemana, Ran? Aku cuma mau tinggal di rumah adik sebentar, jawabnya tenang. Aku butuh ruang buat mikir. Dimas panik. Kita bisa bicarain ini kan? Kita udah sering bicara, Mas. Tapi cuma aku yang dengar. Dimas menarik napas panjang. Aku nggak mau kamu pergi. Mas, kadang kehilangan itu bukan karena orangnya pergi, tapi karena kamu nggak jaga waktu dia masih di sini. Ucap Rania pelan tapi tegas. Dimas menatap wajah Rania, mencoba menemukan sedikit harapan di sana. Tapi yang ia lihat hanya ketenangan yang menakutkan. Rania memasukkan foto pernikahan mereka ke dalam tas. Aku nggak mau buang ini. Aku cuma nggak mau terus hidup di masa yang udah selesai. Dimas menunduk, suaranya pecah. Aku sayang kamu, Ran. Aku juga pernah, katanya. Tapi sayang aja nggak cukup kalau nggak disertai hormat. Hari itu, Rania pergi dengan langkah perlahan. Tak ada teriakan, tak ada air mata. Hanya suara koper bergeser di lantai, seperti simbol dari akhir yang lembut tapi pasti. Di luar, angin sore menyentuh wajahnya. Rania merasakan campuran antara takut dan lega, seperti orang yang akhirnya berani bernapas lagi setelah lama menahan diri. Di rumah, Dimas duduk di ruang tamu sendirian. Cangkir kopi yang ia buat pagi tadi sudah dingin. Ia menatap kursi kosong di seberang, tempat di mana biasanya Rania duduk, bercerita tentang hal-hal kecil.
kini hanya sunyi yang tinggal. Malamnya, Dimas mencoba menelepon, tapi Rania tidak mengangkat. Ia menulis pesan panjang, lalu menghapusnya. Rania di rumah adiknya, duduk di kasur sederhana, memeluk dirinya sendiri. Ia tidak menangis, hanya memejamkan mata, mengulang dalam hati. Akhirnya, aku memilih diriku sendiri. Di kejauhan, hujan turun pelan. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tapi untuk pertama kalinya, Rania merasa hidupnya mulai benar-benar miliknya. Sudah seminggu Rania tinggal di rumah adiknya, Mira. Rumah kecil di pinggiran kota itu terasa hangat dan sederhana. Setiap pagi, ia membantu Mira menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Rania mulai menikmati kesibukan kecil itu. Namun setiap kali melihat keluarga kecil adiknya tertawa di meja makan, ada sedikit rasa kosong yang datang tanpa diundang. "Kak, kamu gak apa-apa?" tanya Mira suatu pagi. "Aku baik-baik aja," jawab Rania sambil tersenyum, tapi matanya sayu. "Baik-baik aja gak selalu berarti gak sakit," kata Mira lembut. Rania terdiam, lalu tertawa kecil. "Kamu sekarang lebih bijak dari aku." Sementara itu, di rumah, Dimas tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Rumah yang dulu ramai dengan suara Rania, kini hanya dipenuhi bunyi detak jam. Ia membuka lemari, melihat baju-baju Rania yang masih tergantung. Bau sabun cucinya masih ada. Ia duduk, menunduk, dan akhirnya menangis. Malam itu Dimas mencoba menghubungi Rania lagi. Pesannya pendek, "Aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja." Rania membaca pesan itu. Tangannya gemetar, tapi ia tidak membalas. Ia tahu, membalas hanya akan membuka luka yang belum kering. Di butik, Rania kini bekerja penuh waktu. Ia mulai dipercaya menangani pelanggan besar, dan Karin memuji ketenangannya. "Aku lihat kamu beda sekarang," kata Karin. "Lebih kuat, tapi juga lembut." Rania tersenyum. "Mungkin karena aku berhenti berharap orang lain menguatkanku." Malamnya, saat pulang, ia berjalan sendirian di bawah lampu jalan. Hujan rintik-rintik menetes di jaketnya, tapi hatinya tenang. Di sisi lain kota, Dimas mulai mencoba menulis surat. Ia menulis dengan tangan sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama ini. Dalam surat itu ia menulis, "Aku sadar kamu pergi bukan karena benci, tapi karena aku sendiri yang mematikan rasa aman di hatimu." Surat itu tidak pernah dikirim. Ia hanya melipatnya rapi dan menyimpannya di laci, seolah menyadari beberapa penyesalan memang tidak untuk ditebus, hanya untuk diterima. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Rania tidur tanpa mimpi buruk. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ia sudah berhenti melawan masa lalu. 2 bulan sudah berlalu sejak Rania pergi dari rumah. Ia kini terbiasa hidup sederhana bersama adiknya, tanpa tekanan, tanpa harus tersenyum untuk menutupi luka. Suatu sore, saat membereskan butik, Karin berkata, "Rania, aku lagi butuh orang yang bisa bantu aku buka cabang kecil di kota sebelah. Kamu mau coba?" Rania terdiam. Tawaran itu seperti pintu baru yang tiba-tiba terbuka. "Aku pikir aku belum siap ambil tanggung jawab sebesar itu," katanya jujur. "Kamu gak harus siap dulu buat melangkah. Kadang kesiapan datang setelah kita mulai," jawab Karin dengan senyum hangat. Malamnya, Rania merenung. Di depannya ada 2 pilihan: tetap di zona nyaman atau melangkah ke dunia yang lebih luas. Ia menatap foto kecil dirinya di masa muda sebelum menikah, sebelum luka. Di sana, matanya masih berkilau dengan keyakinan. "Mungkin aku harus belajar kenal diri yang itu lagi," gumamnya. Sementara itu, Dimas mulai kembali bekerja penuh waktu. Tapi setiap kali pulang, rumahnya terasa seperti museum kenangan. Ia berhenti di depan kamar yang dulu mereka tempati. Lampu temaram memantulkan bayangan di dinding, seolah masa lalu masih hidup di sana. Dalam hati, Dimas tahu rasa bersalah tidak akan membuat waktu mundur, tapi mungkin bisa membuatnya menjadi manusia yang lebih sadar. Suatu hari, ia melihat foto lama mereka di dompetnya. Ia menatapnya lama, lalu menyelipkan doa kecil. "Semoga kamu bahagia, dimanapun kamu berada." Rania di sisi lain mulai mempersiapkan diri
untuk pindah ke kota sebelah. Ia menulis surat kecil untuk Mira, adiknya. "Terima kasih sudah jadi rumah waktu aku nggak punya tempat pulang," tulisnya. Mira memeluknya malam sebelum keberangkatan. "Kak, kamu yakin?" Rania tersenyum lembut. "Aku nggak tahu yang akan datang seperti apa, tapi untuk pertama kalinya aku nggak takut." Keesokan paginya, bus yang membawa Rania berangkat pelan-pelan meninggalkan terminal. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan kota yang perlahan menjauh. Angin pagi menyentuh wajahnya, membawa rasa lega dan duka sekaligus. Tapi kali ini, duka itu tidak menahan langkahnya, melainkan menguatkannya. Di kejauhan, Dimas berdiri di depan rumah kosong, memandangi hujan yang turun. Ia sadar, mungkin ini bukan akhir, tapi bab yang harus dibiarkan selesai, agar keduanya bisa tumbuh, meski di tempat yang berbeda. Kota tempat Rania tinggal kini berbeda, lebih kecil, tapi terasa segar. Udara paginya wangi tanah dan bunga liar dari taman depan butik baru. Ia memulai hari-harinya dari nol, menata barang, melayani pelanggan, belajar berinteraksi lagi, tanpa topeng istri yang harus selalu kuat. Kadang malam-malam datang sepi. Ia duduk di balkon kos kecilnya, memandangi lampu-lampu kota, sambil berkata pelan, "Aku masih di sini. Aku belum kalah." Karin sering menghubunginya lewat telepon. "Kamu kelihatan lebih hidup, Ran," katanya. "Mungkin karena sekarang gak ada yang bikin aku harus pura-pura," jawab Rania ringan. Tapi matanya berkaca-kaca. Di kota lama, Dimas masih tinggal di rumah yang sama. Ia mulai menulis setiap malam, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengingat bagaimana rasanya punya seseorang yang mencintai dengan tulus. Dalam tulisan-tulisannya, Dimas menulis tentang perempuan yang selalu menyalakan lampu, bahkan saat rumahnya gelap. Ia sadar, mungkin cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menghargai saat masih bisa. Suatu sore Dimas mengunjungi ibunya. Di sana, ia bercerita jujur tentang kesalahannya. Ibunya hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Anak baik bukannya gak pernah salah, tapi yang berani ngakuin dan gak ngulangin." Kata-kata itu membekas dalam hati Dimas. Untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan untuk dikembalikan, tapi untuk dimaafkan. Sementara itu, Rania mulai akrab dengan salah satu pelanggan tetap di butiknya, pria parubaya bernama Reza, seorang fotografer. Reza sering datang membeli bingkisan kecil untuk kliennya, dan selalu membuka percakapan ringan. "Kamu kayak orang yang pernah nyimpen banyak rahasia," katanya suatu sore sambil tersenyum. Rania tersenyum kecil. "Mungkin karena aku udah belajar diem lebih sering daripada bicara." Reza mengangguk. Kadang diam juga bentuk keberanian. Pembicaraan itu sederhana, tapi menancap dalam. Rania tak tahu apakah ia siap membuka hati lagi, tapi setidaknya kali ini ia tak menutup pintunya. Malamnya, ia menulis di buku hariannya, "Aku gak lagi nunggu seseorang datang. Aku cuma pengen hidupku terasa jujur, apapun bentuknya." Di tempat lain, Dimas membaca ulang surat yang dulu ia tulis, tapi tak pernah kirim. Ia membacanya bukan untuk dikirim, tapi untuk mengingat siapa dirinya dulu dan siapa yang telah ia lukai. Di akhir surat itu, ia menulis satu kalimat tambahan. "Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa cinta bukan berarti menahan, tapi melepaskan dengan doa yang tulus." Suatu pagi di butik barunya, Rania sedang menata bunga di etalase ketika pintu berdering. Suara bel kecil itu membuatnya menoleh. Di sana, berdiri seseorang yang tidak ia sangka Dimas. Ia tampak lebih kurus, wajahnya penuh garis kelelahan, tapi matanya lembut. "Hai Ran," suaranya serak, seolah takut kata itu sendiri akan pecah di udara. Rania terpaku. Sekian lama ia membayangkan kemungkinan ini, dan kini ketika benar-benar terjadi, hatinya hanya diam. "Kamu, gimana kabarnya?" tanya Dimas pelan. "Baik," jawab Rania singkat. "Kamu berusaha baik," katanya sambil tersenyum getir. Ada keheningan panjang di antara mereka. Hanya suara langkah pelanggan lain di belakang menjadi latar samar. Dimas melihat sekitar. "Kamu benar-benar bikin tempat ini jadi hidup,"
Kayak kamu dulu bikin rumah kita terasa hangat. Rania tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tempat ini kecil, tapi jujur, aku suka yang sederhana. Aku tahu, ucap Dimas. Aku dulu yang bikin semuanya jadi rumit. Mereka berdua duduk di bangku kecil di pojok butik. Dimas menatap Rania lama, seolah ingin memastikan dia nyata. Aku gak datang buat minta kamu balik, kata Dimas akhirnya. Aku cuma pengen bilang makasih, karena dulu kamu pernah sabar banget sama aku. Rania menunduk, matanya basah. Aku juga pengen bilang makasih, karena lewat kamu, aku belajar gimana rasanya mencintai sampai habis. Dimas tersenyum samar, dan kehilangan sampai sadar. Mereka tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa orang yang sudah selesai berperang. Kamu udah ketemu seseorang? Tanya Dimas pelan. Nada, suaranya tenang. Belum tahu, jawab Rania jujur. Tapi sekarang aku nggak ngerasa perlu buru-buru. Aku udah cukup baik sama diriku sendiri. Dimas menatapnya lama, lalu berdiri. Kalau gitu, aku tenang. Karena akhirnya, kamu bahagia bahkan tanpa aku. Setelah kepergian Dimas dari butiknya hari itu, Rania duduk lama di kursi kayu dekat jendela. Ia tidak menangis, tapi matanya hangat seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan bab panjang dalam hidupnya. Ia menyadari, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa takut menghadapi masa depan. Sore itu, Reza datang membawa foto-foto bunga yang ia ambil dari taman dekat situ. Kamu kayak bunga ini, Ran, katanya sambil tersenyum. Maksudnya, kelihatannya rapuh, tapi tetap mekar dimanapun ditanam. Rania tertawa kecil. Kamu bisa aja, Zah. Reza mengangkat bahu. Aku cuma bilang yang kulihat. Dalam tawa ringan itu, ada sesuatu yang lembut, bukan cinta yang meledak-ledak, tapi keakraban yang pelan dan jujur. Di rumah lamanya, Dimas membuka lemari dan memasukkan beberapa barang ke dalam kardus. Ia memutuskan untuk pindah. Rumah itu sudah terlalu penuh kenangan yang tak bisa dihapus, tapi juga tak bisa ditinggali lagi. Sebelum pergi, ia menatap ruang tamu yang dulu sering dipenuhi tawa mereka. Terima kasih, Ran, katanya pelan, seolah rumah itu masih bisa mendengar. Hari berganti minggu. Rania mulai sibuk dengan proyek butik kecilnya. Ia belajar mengurus administrasi, bernegosiasi, dan menata keuangan, hal-hal yang dulu selalu ia andalkan pada Dimas. Di sela kesibukan, ia kadang menatap langit sore, lalu tersenyum sendiri. Ternyata aku bisa juga, ya, gumamnya. Mira sering mengirim pesan, menanyakan kabar. Rania membalas dengan foto dirinya sedang tersenyum di depan butik. Aku bahagia, tulisnya. Dan kali ini, itu bukan kalimat kosong. Suatu malam, Reza mengundang Rania ke pameran fotonya. Tema pamerannya cahaya yang tak pernah padam. Salah satu foto menampilkan seorang perempuan yang berdiri di depan jendela dengan cahaya sore. Rania menatap foto itu lama. Ini aku ya? Tanyanya pelan. Reza hanya tersenyum. Aku cuma menangkap cahaya, tapi mungkin memang kamu sumbernya. Malam itu Rania berjalan pulang dengan perasaan aneh, bukan jatuh cinta, tapi damai. Di tengah jalan, ia menatap ke langit dan berbisik dalam hati, Tuhan, terima kasih. Aku nggak minta ganti. Aku cuma bersyukur karena akhirnya aku bisa tenang. 6 bulan berlalu sejak pertemuan itu. Butik Rania kini semakin ramai, bahkan mulai punya pelanggan tetap dari luar kota. Di tengah kesibukan, ia tetap menjaga satu kebiasaan kecil, menulis di buku harian setiap malam. Isinya bukan keluh kesah, tapi catatan syukur sederhana tentang pelanggan yang tersenyum, bunga yang mekar, atau hari yang berjalan lancar. Aku nggak lagi nunggu keajaiban, tulisnya suatu malam. Aku cuma pengen hidup tanpa pura-pura. Sementara itu, Dimas kini tinggal di kota kecil pinggir laut. Ia membuka bengkel motor kecil bersama teman lamanya. Hidupnya sederhana, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Tidak ada lagi kebohongan yang perlu dijaga. Setiap kali melihat langit sore, ia sering teringat Rania. Bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa terima kasih. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan belajar kehilangan, gumamnya sambil menatap laut. Suatu hari,
Dimas menulis surat untuk Rania. Bukan untuk dikirim, hanya untuk ditulis. Ran, tulisnya. Aku tahu aku bukan bagian dari hidupmu lagi. Tapi aku harap kamu selalu bahagia. Terima kasih karena pernah percaya pada aku. Bahkan saat aku nggak pantas dipercaya. Surat itu ia lipat dan simpan di laci meja. Entah kenapa, hanya menulisnya saja sudah cukup. Di sisi lain, Rania kadang masih bermimpi tentang masa lalu, bukan mimpi buruk, tapi semacam kilas balik samar yang membuatnya tersenyum waktu bangun. Oh, jadi begini rasanya sembuh, katanya pada dirinya sendiri di depan cermin. Mira datang, berkunjung suatu sore. Aku masih nggak habis pikir kamu bisa tenang banget sekarang, ujarnya kagum. Rania tertawa kecil. Mungkin karena aku udah berhenti nunggu orang lain buat menenangkan aku. Mereka berdua minum teh di teras butik, menatap langit jingga yang mulai turun. Dulu aku pikir cinta itu harus dimiliki, kata Rania. Sekarang aku tahu, kadang cinta cuma perlu diikhlaskan, biar kita bisa bernapas lagi. Mira mengangguk pelan. Mungkin itu bentuk cinta yang paling matang, Ran. Rania tersenyum. Bukan paling indah, tapi paling manusiawi. Dan di saat itu juga, langit sore menurunkan cahaya keemasan, seolah mengamini perjalanan panjang dua hati yang akhirnya menemukan arti pulang tanpa harus bersama lagi. 5 tahun berlalu. Butik Rania kini berkembang jadi 2 cabang kecil di kota berbeda. Ia tidak lagi terlalu sibuk, tapi tetap mencintai setiap prosesnya. Di dinding butiknya terpajang foto lama dirinya tersenyum memegang bunga. Di bawahnya tertulis kecil, mulai dari luka, tumbuh jadi cahaya. Di usia yang kini lebih matang, Rania jarang memikirkan masa lalu. Ia lebih sering memikirkan hal sederhana pelanggan yang datang. Cuaca, resep teh baru. Reza kini menjadi fotografer profesional. Hubungan mereka berjalan tenang, bukan pasangan yang banyak janji, tapi yang saling mengisi tanpa paksaan. Mereka sering jalan sore bersama, sambil bercerita tentang hal-hal kecil. Tidak ada romansa berlebihan, hanya kedekatan yang menenangkan. Suatu pagi, Rania menerima surat dari panitia pameran seni di kota pesisir. Ia diundang untuk membuka sesi motivasi tentang bangkit dari kehilangan. Ia hampir menolak, tapi kemudian merasa mungkin inilah waktunya untuk berbagi, bukan sekadar sembuh. Hari itu tiba. Rania naik ke panggung sederhana di aula kecil pinggir pantai. Angin laut meniup rambutnya lembut, hidup, katanya dalam sambutannya. Kadang, tidak memberi kita yang kita mau, tapi selalu memberi yang kita perlu untuk tumbuh. Tepuk tangan hangat terdengar, bukan karena kata-katanya indah, tapi karena nadanya tulus. Di barisan belakang, seorang pria paruh baya duduk diam di mas. Ia mendengarkan dengan mata berkaca. Ia tidak datang untuk mengganggu, hanya untuk menyaksikan seseorang yang dulu pernah ia hancurkan, kini berdiri dengan cahaya sendiri. Saat acara selesai, Rania turun panggung. Ia tak langsung menyadari kehadirannya, tapi saat hendak keluar, mereka berpapasan. Rania, panggil Dimas pelan. Rania berhenti. Mereka saling pandang, tidak ada kejutan, tidak ada air mata, hanya kedewasaan yang penuh pengertian. Aku dengar kamu buka cabang baru, katanya. Iya, jawab Rania lembut. Hidup terus jalan, Mas. Dimas tersenyum samar. Aku bangga, dan aku minta maaf bukan buat yang dulu aja, tapi buat waktu yang hilang karenaku. Aku udah maafin sejak lama, jawab Rania. Sekarang aku cuma pengen kita berdua bahagia, dengan cara masing-masing. Mereka berjabat tangan sebentar, lalu berjalan ke arah berlawanan. Rania menuju cahaya sore, Dimas menuju tepi pantai. Angin laut membawa pergi sisa masa lalu, meninggalkan hanya keheningan yang damai. 8 tahun setelah pertemuan terakhir mereka, Rania kini berusia 42. Ia tinggal di rumah kecil dengan taman bunga yang ia rawat sendiri. Butiknya masih berjalan, tapi kini ia lebih sering menjadi mentor untuk pengusaha muda. Banyak yang kagum pada ketenangannya, tapi hanya sedikit yang tahu. Ketenangan itu lahir dari luka,
yang pernah ia peluk dengan berani. Setiap pagi ia menyiram bunga, lalu duduk di teras sambil menulis jurnal. Isinya kini bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang rasa syukur untuk hari ini. Kadang, Reza datang membawa kopi. Mereka tidak menikah, tapi hubungan mereka sudah seperti keluarga. "Kamu gak bosan hidup tenang terus?" tanya Reza suatu pagi sambil tertawa. "Justru aku takut kalau hidupku terlalu ribut lagi," jawab Rania sambil tersenyum. Mereka tertawa bersama tawa ringan orang yang sudah berdamai dengan hidup. Sementara itu, di kota pesisir yang sama, Dimas kini menjadi relawan di bengkel kecil tempat anak-anak muda belajar memperbaiki motor. Rambutnya sudah mulai memutih, tapi senyumnya hangat. Ia tidak lagi dikejar oleh ambisi atau rasa bersalah. Setiap sore ia duduk di dermaga, menatap laut. "Terima kasih Ran," bisiknya. "Kamu ngajarin aku berhenti nyalahin dunia." Suatu hari, koran lokal menulis artikel tentang perempuan inspiratif dari kota ini, dan nama Rania tercantum di situ. Dimas membaca artikel itu di warung kopi, tersenyum kecil. Ia tidak merasa kehilangan, hanya bangga. Malamnya, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. "Beberapa cinta memang tidak untuk dimiliki, tapi untuk ditumbuhkan dalam diam." Waktu terus berjalan. Dunia mereka tidak lagi bersinggungan, tapi saling mendoakan tanpa harus tahu. Rania sering mendapat pesan dari orang-orang yang merasa terinspirasi olehnya. Ia selalu menjawab sederhana. Sembuh itu bukan melupakan, tapi memahami kenapa kita terluka. Di taman rumahnya, bunga mawar merah mekar sempurna. Ia memetik satu, meletakkannya di vas kaca di meja kerja. "Terima kasih hidup," ucapnya lirih. "Kamu keras, tapi adil." Di seberang laut, Dimas menatap senja yang sama. Matahari tenggelam perlahan, dan di wajahnya tersirat ketenangan yang tidak pernah ia punya dulu. Dua jiwa itu kini berjalan di jalan berbeda, tapi di bawah langit yang sama, mereka akhirnya menemukan hal yang selama ini mereka cari damai. 10 tahun sejak perpisahan terakhir mereka, Rania dikenal luas sebagai pembicara di berbagai komunitas perempuan. Tapi ia tetap rendah hati, selalu memperkenalkan diri dengan kalimat yang sama, "Saya bukan orang hebat. Saya cuma orang yang pernah jatuh, tapi nggak mau berhenti di situ." Dalam setiap seminarnya, ia selalu menolak disebut motivator. "Saya cuma mau berbagi cara agar kita tidak tenggelam dalam luka," katanya. Orang-orang sering terharu bukan karena kata-katanya indah, tapi karena mereka tahu ia berbicara dari pengalaman yang benar-benar nyata. Suatu hari panitia meminta izin menulis buku biografinya. Ia setuju, dengan satu syarat nama Dimas tidak disebut. "Aku nggak mau kisahku jadi tentang pengkhianatan," katanya. "Aku mau kisah ini tentang bagaimana manusia bisa sembuh." Buku itu berjudul "Yang Aku Pelajari dari Sunyi." Saat diterbitkan, buku itu jadi inspirasi banyak orang, terutama mereka yang pernah kehilangan arah karena cinta. Rania tidak pernah menyangka hidupnya akan jadi cermin untuk orang lain. Tapi diam-diam, ia merasa bersyukur. Karena luka yang dulu hampir menghancurkannya, kini justru jadi alasan banyak orang bangkit. Di sisi lain, Dimas menjalani hidup yang sederhana dan damai. Ia tak pernah menikah lagi. Ia mengajar anak-anak muda tentang kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya menjaga hati orang lain. Kalau kalian sayang seseorang, jangan ukur dari seberapa banyak kalian ingin memilikinya, katanya suatu sore. Ukur dari seberapa besar kalian ingin dia bahagia meski tanpa kalian. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan kagum, tanpa tahu kalimat itu lahir dari hati yang dulu pernah penuh dosa. Malam itu, Dimas duduk di tepi dermaga. Ia menatap laut yang gelap dan berkata pelan, "Akhirnya, aku ngerti Ran. Cinta itu bukan tentang punya, tapi tentang tumbuh bareng waktu. Meski di tempat berbeda." Angin laut meniup rambutnya. Ia tersenyum tenang. Di kota lain, Rania sedang menandatangani buku untuk pembacanya. Seorang gadis muda bertanya, "Bu Rania, apakah cinta sejati itu masih ada?" Rania terdiam sejenak, lalu menjawab lembut, "Ada,
Tapi bentuknya nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang cinta sejati justru muncul setelah kita berani melepaskan. Gadis itu mengangguk pelan, matanya berair. "Terima kasih, Bu," kata-kata ibu menenangkan saya. Setelah semua orang pergi, Rania berdiri di depan jendela ruang acara. Hujan turun perlahan. Ia menatap keluar dan tersenyum. "Kamu dengarkan, Mas? Aku udah bener-bener baik-baik aja sekarang." Di tempat jauh, malam yang sama, Dimas menatap langit hujan turun juga di kotanya. Ia tersenyum kecil, seperti mengerti. Dan di bawah langit yang sama itu, dua jiwa yang pernah saling mencintai, kini tenang dalam hidup masing-masing, tidak bersama, tapi seirama. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang manusiawi, cinta yang sudah berubah menjadi doa.